Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusniasrianingrum, jurusan Kimia Fakultas Sains Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mencoba memaparkan ada atau tidaknya spektrum IR berdasarkan jurnal yang berjudul Isolasi dan Elusidasi pada kulit ambacang senyawa terpenoid. Ini merupakan jurnal yang saya ambil untuk menguji ada atau tidaknya spektrum IR pada senyawa tritepenoid. Kemudian di sini ada topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua prinsip, yang ketiga senyawa tritepenoid, dan yang terakhir yaitu spektrum inframerah senyawa isolasi. Pada topik pertama yaitu definisi, di mana spektroskopi inframerah yang kita kenal yaitu spektroskopi. Spektroskopi adalah studi tentang interaksi materi dengan spektrum elektromagnetik, atau lebih dikenal dengan nama REM atau radio elektromagnetik. Bila ditembakkan pada materi, dia akan terjadi interaksi. Kemudian radiasi elektromagnetik menampilkan sifat-sifat dari partikel dan gelombang. Komponen pada partikel juga disebut dengan foton. Energi komponen sebuah foton sebanding dengan frekuensi. Sehingga suatu energi foton adalah komponen dibanding dengan frekuensi, di mana H adalah konstanta Planck dan V adalah frekuensi dalam satuan Hertz atau siklus per second. Foton berarti sebuah partikel kecil tak bermassa yang berisi paket gelombang kecil dari radiasi elektromagnetik atau cahaya, atau lebih dikenal dengan REM. Nah, ini merupakan penampakan dari instrumen IR. Kalian masih ingat kan dengan REM dan materi? Di instrumen IR, REM yang kita gunakan itu yaitu sinar inframerah, di mana sinar inframerah ini akan berinteraksi dengan suatu materi berupa molekul senyawa, terutama pada molekul organik. Hasil dari interaksi REM dan materi akan menghasilkan suatu vibrasi molekul. Kemudian, hasil dari tumpukan dan penguatan vibrasi molekul ini akan menghasilkan output berupa bilangan gelombang. Nah, berkaitan dengan radiasi elektromagnetik IR, ini berada pada bilangan 12.800 sampai 10 cm, terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah dekat, daerah pertengahan, dan daerah jauh. Nah, pada daerah pertengahan ini, dia sering digunakan untuk mengidentifikasi khususnya pada senyawa organik. Pada topik yang kedua, yaitu prinsip kerja, di mana sumber cahaya infrared akan dilewatkan pada interferometer. Interferometer akan mengeluarkan pada panjang gelombang tertentu yang telah diatur pada sistem. Infrared panjang gelombang tersebut akan mengenai sampel yang melakukan vibrasi. Nah, vibrasi yang tepat menangkap frekuensi infrared sesuai dengan panjang gelombang maksimumnya dan sejumlah sinar infrared yang tidak diabsorpsi oleh vibrasi sampel tersebut, maka akan diteruskan ke detektor hingga menghasilkan interferogram, yaitu membentuk kurva hubungan antara panjang gelombang terhadap transmitan. Kemudian pada topik yang ketiga yaitu senyawa tritepenoid, di mana tritepenoid merupakan senyawa golongan yang terbentuk dari 6 buah isopren. Penggolongannya terdiri dari asiklik, bisiklik, trisiklik, tetrasiklik, dan pentasiklik. Dasarnya apa? Tergantung pada banyaknya siklik. Nah, dapat kita lihat di sini, ini contoh dari senyawa tritepenoid. Dan cagak-cagak seperti ini, dia menandakan bahwa dia adalah senyawa tritepenoid yang memiliki huruf, ada huruf L, ada alfa anilin dan beta anilin.
Dan yang terakhir yaitu spektrum inframerah senyawa isolasi. Nah, di bawah ini merupakan hasil dari jurnal Spektrum IR. Pada bilangan 3421,50, dia menandakan gugus OH, yang dimana gugus OH terbagi menjadi dua, yaitu alkohol dengan gugus fungsi free dan ada juga asam atau ikatan hidrogen. Nah, di sini dari hasil spektrum, ia termasuk ke kategori asam atau ikatan hidrogen karena spektrumnya ini lebih lebar. Sedangkan kategori alkohol atau free, dia tuh jauh lebih runcing atau sempit. Nah, contoh seperti ini. Kemudian, gandengan alkohol biasanya ada CO alkohol dengan rentan pada bilangan gelombang 1100 sampai 1000-an. Nah, ini. Kemudian pada bilangan gelombang 2934,38 itu gugus CH yang berada pada bilangan gelombang 2900-an sampai 2800-an. Ini menunjukkan CH stretching atau vibrasi ulur. Dan pada bilangan gelombang 1670,29 itu menandakan CO rangkap 2 atau karbonil. Kemudian yang terakhir yaitu pada bilangan gelombang 1647,01, dia ini menunjukkan C rangkap 2 C aromatik. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.